nonton Cokro TV, balik lagi sama gue, Gracia dan rekan gue, Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Apa tuh? Ada berita kalau Presiden Joko Widodo ini nggak setuju nih buat masangin Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo sama anaknya Gibran Rakabuming Raka pas Pilpres 2024 nanti nih. Katanya nih Pak Jokowi nilai kalau Pak Gibran ini belum bisa maju karena ya mungkin dari faktor umur dan katanya masa kerja di Solonya ini masih 2 tahun. Iya sih ya, dari kemarin pas isu jadi gubernur itu juga banyak pro sama kontranya kan. Lagi-lagi soal umur masalahnya. Iya. Nah iya nih Gra, terus Gra, katanya Pak Prabowo ini sekarang kan masih optimis banget nih buat maju sebagai Capres 2024. Tapi nih katanya wacana masangin Pak Prabowo sama Pak Gibran ini sebenarnya nggak mencuat gitu aja. Jadi nggak ibaratnya ada sejarahnya gitu loh. Jadi Gra, wacana yang lebih nguat ini sebenarnya bukan Pak Gibran nih, tapi Pak Prabowo sama Pak Ganjar waktu itu. Waduh, tapi Sin, kenapa sih bisa ada wacana gitu Pak Prabowo sama Pak Gibran itu kenapa gitu? Ya soalnya kan istilahnya ini Gra, dia nggak lepas dari kedekatan yang ditunjukin mereka nih berdua ya, saling kunjung lah biasa kan istilahnya capresnya saling kunjung. Jadi mulai muncul tuh isu-isu Pak Prabowo sama Pak Gibran ini. Iya juga sih ya, tapi lu tahu nggak sih Sin kalau isu Pak Gibran, Pak Prabowo ini malah ditanggepin kocak gitu, pakai meme Patrick gitu. Tulisannya kayak, kok bisa bang? Anjir nyantai banget itu si Mas Gibran gitu. Sih banget. Ya istilahnya anak-anak Pak Jokowi ini kan emang orangnya terkenal chill banget ya, nyantai gitu kalau ada isu-isu viral gini kan. Bahkan ditanggepinnya kayak tadi, bercanda gitu. Nah, Gibrannya sendiri pun juga mengiyakan perkataan bapaknya nih kalau emang Pak Gibran ini belum bisa jadi bakal cawapres gitu ya. Tadi karena ada persyaratan yang belum bisa dipenuhin Mas Gibran nih. Aduh, persyaratan apa tuh? Persyaratannya sebenarnya tadi terkait umur ya. Karena kan istilahnya menurut Undang-Undang Nomor 7 nih tahun 2017 tentang pemilu ini kan dia ngatur nih persyaratan usia minimal capres sama cawapres gitu, yaitu usianya 40 tahun. Sedangkan si Pak Gibran ini masih berusia 35 tahun. Masih muda masih ya, muda banget, masih nunggu beberapa tahun lagi lah ya. Bener. Ya, mungkin next pemilu lah ya, bisa gitu. Di 2029 lah ya, mungkin bisa kemungkinan peluangnya terbuka ya. banget ya. Bisa. Tapi ya setuju sih, menurut gue pribadi nih, tapi Pak Gibran ini mending fokus dulu deh jadi wali kota. Oh iya, bener juga. Ya, cuman nih kalau dilihat-lihat ya menurut gue pribadi ya, kinerja Pak Walkot ini nih sebenarnya udah bagus banget loh, Beb. Karena di umur dia yang masih muda nih, buat ukuran pemimpin udah banyak banget terobosan yang udah dia bikin gitu nih, buat kemajuan kota Solo. Dan dia ini nih jadi salah satu pemimpin yang paling toleran loh. Waduh, kalau itu gue setuju banget. Ya, bahkan nih Pak Gibran ini, beliau nih pernah masang pohon Natal di kantor Balai Kota Solo waktu acara Natalan, sama dia juga masang ornamen-ornamen Imlek gitu, Beb. Bahkan dia sampai ngadain festival barongsai deh kalau nggak salah. Anjir, kayak katanya sih kalau misalkan mau protes soal ornamen ya silahkan ke Pak Gibran aja gitu. Ya keren banget pemimpin kayak gini. Jadi kayak nggak patokan sama satu agama. Jadi kayak kalau ada Natalan, ada pohon Natal, gelar deh ya tuh, ada ini. Jadi kayak kalau ada Imlek gelar deh festival barongsai. Gelar deh gitu. Keren banget sih. Makanya kalau menurut gua sih ya istilahnya, misal emang dia maju nih suatu saat, mungkin better di tingkat provinsi dulu nggak sih? Mungkin nih nanti dia bisa maju gitu jadi calon gubernur Jawa Tengah kan lumayan tuh ya. Lumayan. Bisa dulu lah. Jadi tahapnya gubernur dulu. Ada tahap-tahapnya. Ada tahap-tahapannya, jadi nggak langsung naik gitu lah. Iya, bisa. Gubernur DKI bisa nggak? Bisa. Boleh ya. Boleh. Peluangnya masih terbuka. Oke, nice. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Kemarin tuh ada berita kalau TikToker Lina Mukherjee jadi tersangka kasus penistaan agama. Karena konten dia tuh yang ngucapin bismillah pas makan babi kriuk apa ya? Babi kriuk, benar. Terus juga si Lina ini jadinya nyampein permintaan maaf gitu, klarifikasi gitu atas ya kesalahannya itu. Tapi menurut lu gimana? Aduh, tapi kalau gue lihat-lihat sih ya, kan si Lina ini bercanda kan niatnya. Ya kalau gue sih ngelihatnya antara ya dia bercanda atau refleks gitu sih. Cuma ya infonya penyidik Subdirektorat 5 Cyber, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel ini udah
bilang kalau si Lina ini jadi tersangka loh. Kayak dia tuh udah kena kasus dugaan penistaan agama. Sampai-sampai gue denger infonya, si Lina ini sempat ditahan beberapa hari dulu atau beberapa waktu lah buat diperiksa gitu. Tapi ya akhirnya si Lina ini nggak ditahan. Menurut lu gimana? Ini menurut gue pribadi ya, Beb. Sebenarnya mungkin dia konteksnya yang tadi lu bilang gitu, bercanda aja. Cuman ya masyarakat kita kan istilahnya sensitif banget ya kalau bercanda soal agama kan. Nah, ini kalau gue ngutip dari video Bang Ade ya, Gra. Jadi sebenarnya makan babi pun tuh masalah personal nggak sih? Karena iyalah. Ya sama aja kayak lu nggak sholat gitu loh. Jadi sholat kan wajib nih. Kalau nggak sholat ya haram kan. Nah, dosa lah istilahnya. Dosa. Berarti orang yang nggak sholat tuh sama aja orang yang makan babi. Sebenarnya sama aja kan, haram-haram juga. Haram-haram gitu. Dosa-dosa juga. Iya, dimana gitu. Kalau mereka ngelakuin itu ya pertanggungjawabannya ke Tuhan langsung. Kalau misalnya lo nggak sholat ataupun lo makan babi gitu. Dan istilahnya apa yang mereka lakuin ini nggak ngerugiin orang lain juga kan. Ini kalau BTW kalau kita mau ngomongin dari konteks agama ya, toh istilahnya dia kan nggak sampai ngelukain orang juga gitu. Kenapa harus dijerat dengan pasal pidana? Coba ya menurut gue berlebihan aja sih. Dia juga nggak ngejejelin babi ke orang kan. Ini makan babi loh. Makan babi nggak? Disogok itu kan nggak, dia makan buat diri dia sendiri. Itu personal aja. Bener banget. Gue setuju sih apa yang lu bilang. Menurut gue pribadi ya si Lina ini ya nggak jahat kok. Dia tuh nggak berbuat kejahatan atau kriminal atau dia nyolong atau begal atau apa, enggak gitu. Enggak. Dia cuma makan babi udah tok gitu. Nggak ngerugiin orang. Kayak yang di video Bang Ade kemarin tuh, kan kita ya dalam beragama juga harus punya humor lah. Iyalah. Ya kan? Kita harus banyak ketawa, jangan serius-serius banget. Bener, hidup tuh chill aja gitu, jangan hidup lo dibawa serius. Hidup tuh udah bercanda. Iya, makanya gitu. Kayaknya tuh kalau makan babi tuh kayak parah banget gitu ya sih. Sampai di mata orang sampai haram. Gue tuh paling sebel gitu sih sama orang yang kalau ya dia tuh ngejudge gitu, kalau ada yang muslim gitu makan babi itu pasti dijudge gitu. Bilang haram lah, judge sana sini lah. Padahal yang ngejudge itu sering minum-minum, checking hotel sana sini, kayak tolonglah, bisa biasa aja nggak? Gitu. Kita berdosa in a different way aja, masing-masing aja. Toh itu hak masing-masing orang, jangan dijudge atau dipandang gimana-gimana. Setuju banget. Kayak kesannya makan babi tuh buruk banget gitu. Padahal kan enak ya. Kayak gurih-gurih gitu, crispy. Gimana? Ya gue juga bingung sih istilahnya benar sama orang-orang yang kayak gitu, kayak istilahnya kita semua ini nggak suci coy, kita pasti berlumuran dosa gitu. Sekarang orang tuh terlalu sibuk banget nggak sih ngejudge orang lain ya. Emang kalian emang hidupnya udah bener gitu ya sampai rela ngeluangin waktu berharga kalian nih buat ngulitin dosa orang-orang gitu. Maksudnya kayak lu ngurusin banget orang makan babi gitu. Kayak padahal ya bener banget yang gue lihat tadi tuh yang lu bilang, dia terlalu ngurusin hidup orang gitu. Kayak ya terserah sih dia mau ngapain gitu. Jungkir balik kek, mau guling-guling kek, mau salto kek, kayang ya terserah kan, nggak ngerugiin orang lain gitu. Kalau korupsi itu baru ngerugiin kan. Setuju. Harusnya tuh yang diberantas yang kayak gitu. Benar, setuju. Ya benar tadi yang korupsi ini harusnya dikulitin habis-habisan gitu, dihukum seberat-beratnya. Soalnya udah nyengsarain rakyat, urusinnya kayak begitu tuh, jangan orang makan babi diurusin. Dosa kan dia. Nggak gitu, kok gue jadi emosi ya. Mau tinju. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Nah, komentar pertama dari Gen Kyorin di video channel Eko Kun tadi yang judulnya "Gak mungkin Jokowi dukung Prabowo". Komentarnya gini nih, "Setuju Mas Eko, sejak pemilu 2014 saya tidak pernah percaya pada Prabowo. Ditambah lagi saya pernah mengalami situasi kerusuhan Mei 98. Orang ini sangat berbahaya bila diberi kekuasaan, temperamental, egosentris, dan masih bergenetika Orba. Saat ini dia menjalankan siasat merendahkan diri karena belum berkuasa. Tapi bila sudah berkuasa jadi presiden, tidak bisa dibayangkan jadi apa negara ini. Semoga negeri ini mendapatkan pemimpin yang benar-benar penerus kinerja Pak D." Amin, 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 amin. Pokoknya yang bisa nerusin apa yang udah diperjuangin sama Pak Jokowi deh. Itu tadi tuh gue kayak mau nangis gitu loh, ngeliat video TikTok kayak nggak ada yang bisa gantiin gitu, kayak gitu kan. Sedih banget ya. Kayak gitu, kayak jangan sampai nih amit-amit deh perjuangannya Pak Jokowi ini buat ngebangun Indonesia ini sia-sia gitu aja gitu. Jangan sampai jatuh ke tangan yang salah deh. Setuju. Ya, tahu kan kita dukung siapa. Lanjut. Oke, Gra, jadi komentar selanjutnya nih dari Dedi Priyanto di video Kupas Berita yang judulnya "Hati-hati berkomentar, peneliti BRIN yang ancam Muhammadiyah
malah terancam di penjara. Komentarnya gini nih, intinya ini semua umat muslim kita cuma ingin merayakan Idul Fitri bareng-bareng bersama-sama. Tapi orang-orang ini terlalu barbar komennya pakai ancam-ancam. Waduh. Sebenarnya saking barbarnya nih ketika nih nggak di-filter dulu. Bener. So ngerasa berkuasa kali ya, sampai ngancem-ngancem segala. Akhirnya masuk penjara juga kan. Jangan-jangan dia nanti lebarannya di penjara lagi. Tahun depan udah nggak minal-minal. Minalnya di penjara. Aduh. Kacau. Lanjut, Beb. Oke, komentar selanjutnya dari Yagung di video opini terkini yang judulnya Gubernur Lampung diprank Jokowi. Aduh. Komentarnya gini nih, rakyat harus cerdas membuat konten jika laporan tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat, biar pemerintah pusat bertindak. Ini contoh yang bagus dan Lampung serta para sopir akan sorak gembira. Tapi ngomong-ngomong nih, ngobrol-ngobrol nih, kenapa sih harus viral dulu baru dibenerin itu jalanan? Maksudnya tuh ya kayak, jadi selama ini orang-orang kalau lewat di situ apa nggak sakit-sakit badannya? Nahan. Apa nggak gitu? Kayak nahannya gitu. Gue aja PP nih, 20 kilo jalanan bagus gitu. Tangan kanan gue udah layak nih. Langsung gemeter-gemeter gitu. Iya, kadang-kadang gimana orang di sana gitu. Gak heran sih kalau temen gue di daerah sana tiba-tiba ngadu ke gue kalau, aduh gue habis jatuh dari motor gitu. Nggak heran sih, ya gimana kalau misalkan kayak gitu kan orang jadi celaka. Gimana sopir-sopir di sana? Ya, sopir truknya nggak sih? Iya, badannya tuh tapi emang tradisi nggak sih? Viral dulu, baru istilahnya. Sangat disayangkan. Oke, lanjut. Nah, komentar selanjutnya nih dari Mariston Siboro di Logika Ade Armando dengan judul, apakah makan babi dengan mengucapkan bismillah adalah kejahatan? Komentarnya gini nih, dikit-dikit penistaan agama atau Islam dan terancam hukuman penjara. Cobalah ya, beginian kita lebih berpikir rasional. Lama-kelamaan kita ke depannya dihinggapi fobia Islam, termasuk pemeluknya sendiri. Salam waras. Oke, nice. Salam waras. Setuju banget nih. Itulah pentingnya menggunakan akal sehat PBB ya. Jangan apa-apa sebab penistaan agama. Bercanda dikit, nistain agama. Istilahnya jadi manusia tuh harus lebih berpikir rasional gitu. Jangan istilahnya kita bercanda dikit, lu nistain agama nih gitu. Iya, padahal kan kita harus punya humor, guys. Kita harus banyak tertawa. Setuju. Coba ketawanya gimana? Oke guys, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Cakra TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!